Gabut nah. Main TOD ada orang. TOD. Truth or dare? Dare aja deh. Dare. Iya, itu maksudnya. Kau harus gak boleh marah, gak boleh ngegas, harus kalem, harus penyabar, dan maafkan serta mengikhlaskan. Sejam aja. Mohon maaf, bisa yang lain gak? Ayo, tantangannya dimulai dari sekarang. Sir, bukumu robek. Iya, gak apa-apa. Hutangku sama kau gak usah kubayar lah ya. Dikit juga tuh. Iya, santai aja. Oh iya, Mon. Pulpenku kemarin yang kau pinjam 5 biji kemana? Nah, hilang, Sir. Gak tahu kemana. Oh ya udah, biarin aja. Gak usah diganti. Mon, 15 menit kemudian. kok jadi serem ya? Kau ngerasa gak sih? Iya kan, kayak kesambet. Udahan aja kali ya. Sir, udah stop. Mainnya kelar udah. Gak usah pura-pura kalem lagi. Loh, kenapa? Gak apa-apa, Bah. Asli, Sir, cepat balikan kayak biasa, serius. Lah, kan aku memang begini. Woi, Raki, gimana nih? Jangan kau tanya aku pun takut, Toy. Oh iya, tadi kalian nyontek jawaban matematika aku ya? Pasti Serena marah nih. Kenapa nyonteknya cuma setengah? Semuanya aja, Bah. Nih, nah, salin cepat. Selamat siang, kita lanjutkan materi kemarin. Sebentar. Ini kenapa perasaan saya kok kelas kita jadi suram begini? Pak, sebenarnya kelas kita jadi begini semenjak Serena gak ganas lagi, Pak. Sekarang dia kalem banget. Harus diteleponin orang tuanya, anaknya sakit kok dibiarin. Halo, dengan orang tua Serena. Begini Pak, belakangan anak Bapak berubah jadi kalem. Berbahaya Pak, jadi harus bagaimana ini? Coba salah satu cari racun semprot nyamuk cepat, siap Pak. Aduh, semoga mempan ini, kalau nggak mempan nggak tahu lagi sudah saya. Ini Pak, dapat di mana kamu? Kok cepat betul? Baru beli di toko sebelah, Pak. Jangan, nggak bisa, cepat cari yang kadaluarsa. Pak, mati anak orang, Pak. Tenang, saya baru telepon bapaknya tadi, begitu katanya cara nyembuhkannya. Kita coba sekarang efeknya mempan atau enggak. Sir, tasmu basah ketumpahan air. Mana? Siapa yang numpahin, ah? Nah, akhirnya. Kayak artis Cina itu, nah. Yang namanya Cipirit. Semoga orang ini mutak nakal megalodon. Bagus kan namanya? Terkenal loh itu. Selain tidak kebagian kesabaran, kau juga tidak kebagian filter di mulutmu itu ya? Halah. Kau nggak tahu, Bah, itu ada maknanya. Itu ada intisari kehidupannya. Kalau begitu apa maknanya? Maknanya, walaupun sedikit tapi semerbak. Bagus kan? Entah kenapa aku merasa maknanya itu membawa malapetaka. Daripada malapetaka lebih ke bencana sih. Syalanuddin, Habis ini apa jadwal kita? Siang nanti ke kebun binatang. Wah, mantap, ini yang kutunggu. Loh, kalian ikut ke kebun binatang juga? Ya iyalah, masa enggak? Terus kemana lah kami? Kalian nggak takut? Takut kenapa lagi? Takut ketukar sama binatangnya? Hah? Apa kau bilang? Coba ngomong sekali lagi. Ngomong apa tadi? Nggak ada. Nggak ada ngomong apa-apa kok. Nggak ada. Kayu dari mana nih? Sini gak kau? Sini! Macam-macam ku geprek betul! Apa lihat-lihat? aku tidak melihat apa-apa. Tenang saja. Kenapa kau brutal sekali? Pantas saja Ratana sampai berdarah seperti itu saat kau pukul. Loh, itu kan gak sengaja. Tetap saja brutal. Oh iya, kenapa kau tidak membalasnya? Jika aku jadi kau, pasti sudah kubalas dia. Mau tahu kenapa aku nggak pukul dia? Iya, aku ingin tahu. Apa karena dia seorang wanita? Tapi melihat kebrutalannya, aku tidak yakin. Coba aja kau pukul dia. Apakah boleh? Baiklah, aku tahu itu pasti karena kau tidak mau memukul wanita, kan? Kalau begitu, biar aku saja yang membalaskannya. Oh, mau numbuk aku kau? Nah, tumbuk cepat, tumbuk, coba. Bisa nggak? Tanganku! Ah. Yang ini bukan salahku nih. Bukan salahku juga. Mana sih pelanggan? Pelayan, kok pelanggan sih? Ada apa Sultana? Laper nih. Terus gua harus bilang wow gitu? Kamu mau gaji kamu saya potong? Kira-kira Sultana mau makan apa hari ini? Saya lagi kepengen makan roti yang bentuknya bulat, terus di atasnya ada topping daging gitu. Tinggal bilang pizza aja kok ribet. Pizza? Apa itu? Bukankah itu makanan rakyat jelata? Kamu lupa saya siapa? Tenang Sultana, pizza ini bukan sembarang pizza. Pizza ini adalah pizza paling mahal di dunia. Di urutan ketiga, ada pizza Nino Bellissima dari Gino's Restaurant di New York seharga $10.000. Pizza ini dibuat oleh chef Giovanni Spatala yang menampilkan pinggiran tipis dengan 6 macam jenis kaviar dan dipadu dengan 2 buah ekor lobster. $10.000? Itu cuma 15.600.000 rupiah. Kamu bercanda. Kalau begitu di urutan kedua, ada pizza Royale 007
dari Domenica Frola di Glasgow seharga $4.200. Pizza ini terinspirasi dari karakter James Bond 007. Pizza ini juga menggunakan bahan-bahan yang super mahal, seperti kaviar, lobster, daging rusa, salmon asap Scottish, dan daging ham dengan kualitas tertinggi. Tak lupa ditaburi oleh kertas emas 24 karat. Berapa? $4.200. Cuma $65.600.000. Skip lah. Di urutan pertama ada pizza Louis ke-13 dari Salerno di Italia seharga $12.000 atau $187.435.000. Pizza ini merupakan pizza termahal di dunia yang menggunakan bahan-bahan di luar nurul, seperti tepung Arabian organik yang dicampur dengan garam pink dari Sungai Murai. Untuk toppingnya sendiri, ia menggunakan 3 macam kaviar langka, lobster Norwegia, dan 7 jenis keju. Yang lebih menakjubkannya lagi, pizza ini akan disiapkan di rumah kita, jadi mereka akan terbang ke sini untuk menyajikannya langsung di hadapan Anda, Sultana. Wah, menarik. Sayang, makan dulu, aku udah kelar masak nih. Iya sayang. Lah terus pizzanya gimana dong? Nggak jadi, bini gue udah masak. Ah, Sultana. Halo, nama aku Sansan. Hari ini aku bakal ceritain ke kalian perjalanan aku dari pertama mulai ngonten sampai sekarang. Awalnya aku ngonten di TikTok, bulan Maret tahun 2022. Waktu itu kontennya masih random, buat ngisi masa pandemi aja. Aku berjuang, rajin bikin konten setiap hari. Walaupun dihujat, diremehkan, dan dapat banyak sindiran. Karena di umurku yang udah menginjak 34 tahun ini, katanya aku udah nggak pantas bertingkah seperti anak muda lagi. Tapi semua itu aku jadikan batu pijakan demi menggapai mimpi masa kecilku. Iya, sedari dini aku memang menyukai drama, hingga aku memutuskan untuk menekuni POV. Aku berusaha begitu keras, dari belajar menulis skrip, memerankan puluhan karakter, jadi cewek, jadi cowok, isi suara, edit, hingga menghasilkan sebuah video. Segala proses itu aku lakukan sendirian. Sampai di bulan Juli 2022, akun pertamaku yang sudah kubangun dengan susah payah selama 4 bulan, hingga mengumpulkan sekitar 50.000 followers, di-ban permanen. Jujur saat itu rasanya hancur dan sedih banget, pengen nyerah aja. Cuma aku mikirnya, kalau aku berhenti sekarang, semua jadi payah aku bakal sia-sia. Nol, gak ada artinya. Aku gak dapat apa-apa. Akhirnya cuma modal nekat, aku bikin akun baru lagi di tanggal 14 Agustus 2022 dengan nama Sansanti Fabel yang mengantarkan aku sampai di titik ini. Jadi aku cuma pengen bilang terima kasih ke kalian semua. Makasih udah selalu dukung aku. Makasih udah nonton konten-konten aku, udah like, udah follow, udah subscribe aku. Aku bener-bener bersyukur. Aku sayang banget sama kalian. Tanpa kalian, aku bukan siapa-siapa. Jadi sekali lagi, terima kasih 4 juta subscriber. I love you guys. Bu, tolong kembaliin anak saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana selama 5 tahun ini. Kenapa dulu kau buang dia? Apa saya terlalu berkuasa saat itu? Sekarang beliau sudah tiada. Makanya... Celo, sini. Kenapa, Mak? Sudah, jangan kau panggil aku Mama lagi. Tengok tuh, Mama kandung kau datang menjemput. Nah, kita pulang yuk. Tante siapa? Mak, Celo lapar. Hayya, menyusahkan saja kau. Hei, Masih di sini kau rupanya. saya akan menunggu Celo sampai dia mau kembali dengan saya. Kau tidak bisa memaksa. Sepertinya dia masih butuh waktu. Saya ingin membawa Celo ke Amerika untuk sekolah. Masa depan Celo pasti lebih terjamin jika dia bersama saya, Bu. Yang dia katakan ada benarnya juga. Saya mohon, Bu. Di kartu ini ada 7M. Ambil aja sebagai bentuk balas budi sudah membesarkan Celo. Hah? Celo? Siapin tas Celo ya. Kenapa pula kau? Celo udah dijual kan? Itu uangnya udah di tangan. Ini Celo bakal ikut Mama besok. Barusan Celo panggil aku Mama. Nah, makasih, Tante. Baguslah, beras di rumahku juga tak habis-habis kalau kau tak ada. 10 tahun kemudian. Mendung banget. Celo, ini tas kamu kan? Udah 10 tahun, tapi Celo nggak pernah buka sama sekali. Hah? Ini bukannya kartu itu? Nah, kau pakai uang itu kau jajan. Jadi selama ini Beberapa tahun belakangan ini, Ibu Jubaida sudah pikun. Ia tidak bisa mengikat apa-apa lagi. Mak, Celo pulang, Mak.
Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritaan pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam, Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami pas aku SMP. Waktu liburan aku nginep di rumah om aku. Aku tidur sekamar sama 2 sepupu aku yang cewek. Oke. Zaman itu ngetren banget rental DVD. Jadi kita bisa sewa film bioskop buat nonton di rumah gitu. Nobar ya? Iya, malam itu kita pinjam 2 DVD. Yang satu horor, yang satu komedi. Jadi habis serem dinetralin pakai ketawa gitu. Bener, tapi habis selesai kita nonton film horor, film lucunya nggak bisa diputer, Ceh. Mungkin rusak kali kasetnya. Nah tiba-tiba Blacky anjing si M melolong panjang. Terus si N bilang, katanya kalau begitu biasanya ada hantu yang lewat. Aku juga pernah denger sih. Karena pada ketakutan, kita semua mutusin buat tidur. Terus aku bilang, lampunya dinyalain aja biar terang. Heeh. Gak tahu itu jam berapa, aku berasa sesak, kayak ada yang nimpa gitu. Pas aku buka mata, aku lihat sekitar. Loh, kok gelap? Tapi pelan-pelan mata aku menyesuaikan. Dan aku ngeliat ada punggung cewek, rambutnya panjang warna hitam. Dia lagi duduk di atas perut aku. Mateng. Aku lemes sejadi-jadinya, Ceh. Soalnya pelan-pelan palanya noleh. Aku benar-benar gak mau ngeliat mukanya, Ceh. Hi, siapa juga yang mau? Aku coba bangun sekuat tenaga, tapi nggak bisa, Ceh. Mata aku doang yang kebuka, tapi badan aku nggak bisa gerak. Terus gimana? Aku udah pasrah, Ceh. Tapi tiba-tiba aku ngeliat sinar yang terang banget. Sampai aku silau udah tutup mata aku. Pas aku buka mata, aku ngeliat sekeliling aku udah banyak orang lagi doain aku. Kenapa? Mereka bilang aku tidur 2 hari nggak bangun-bangun, Ceh. Dan katanya, kalau sampai hari ketiga aku masih belum bangun, jiwa aku bakal dibawa ikut sama dia ke alam baka. Hah? Aku suka padamu. Ayo ikut denganku. Kita akan menjalani hari-hari yang abadi selamanya. Maaf Pak, saya telat. Kamu ya, udah 3 kali kamu terlambat di jam pelajaran Bapak. Sebagai hukumannya, kamu bikin makalah tentang perilaku disiplin dan kumpulkan besok di atas meja saya. Ya, Bapak. Mau Bapak tambahin hukuman? Oke Pak, laksanakan. Snow, bantuin gue dong. Gak bisa gua ada latihan debat. Lo cari aja materinya di perpus sana. Emang dasar stok pelit. Giliran Juliet aja bucin. Selamat datang. Dia cantik banget. Stay cool. Buku etika sebelah mana ya? Etika di lorong 2 ya? Thanks. Kamu mau pinjam buku itu buat apa? Aku disuruh bikin makalah. Mau aku bantu? Serius? Oh iya, nama aku Vian. Kamu? Namaku Syarah. Kamu masih jomblo gak? Jomblo itu apa? Jajanan? Itu mah combro. Di Sarawak juga ya kamu? Vian, ini kamu yang kerjain. Iya dong Pak. Bagus banget penulisan kamu. Artikel dari makalah ini bakalan Bapak pajang di mading sekolah. Woi, kantin nggak? Gak mau ke perpus gua. Lah tumben. Mau ketemu cewek. Oh, pantes. Syara suka nggak ya? Loh, Kenapa, nak? Bu, tahu Syara kelas berapa gak? Syara? Iya, kemarin dia yang jaga. Gak mungkin. Maksudnya? Ini bukan Syara yang kamu maksud. Iya benar. Coba kamu balik sampul bukunya. Buku siswa tahun 1997. Syara itu kakak saya. Dulu dia siswi terpintar di sekolah ini dan gemar sekali belajar di perpustakaan. Tapi dia meninggal sehari tepat sebelum kelulusan. Apa? Selamat datang. Celo, aku gak nyangka. Ternyata kamu jahat banget ya. Maksud kamu apa, Cia? Kamu yang bilang kan kalau aku tuh suka capat sama guru-guru. Sumpah demi apapun aku gak pernah ngomong kayak gitu, Cia. Alah, jangan bohong kamu. Ais udah cerita semuanya ke aku. Ais, justru dia yang... Cukup, Celo. Kamu gak usah pura-pura baik kayak gitu lagi deh. Tapi aku... Aku tuh kecewa sama kamu, Celo. Udahlah, Cia. Ngapain juga sih kamu masih temenan sama Celo? Tinggalin aja udah. Dengerin penjelasan aku dulu. Berisik banget deh. Mendingan kita ke kantin yuk. Cia. Celo, gue bakal ngerampas semua kebahagiaan lo. Gimana?